Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Jiwa Tanpa Raga. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapan tempur. Huma, kamu senyum-senyum gitu? Sapa Rara, waktu berpapasan di pintu gubuk. Lalu Rara melongokkan kepalanya. Oh, pantas. Wajah dan auranya makin cerah aja. Ada yang habis ngeden nih ceritanya. Apaan sih, Ra? Kamu tuh yang gak jelas. Cie-cie. Yang ngalahin pembicaraan. Pakai bilang aku gak jelas segala coba. Iya, gak jelas. Kadang-kadang panggil Kak Rani. Kadang lagi manggil Huma. Tentuin yang mana, mau panggil Huma apa Rani? Ujarku, memang kadang aku suka jadi pusing sendiri. Gini ya Kak Rani yang bersemayam dalam tubuh Humairah Maliki. Kalau saya bicara denganmu berwujud jiwa tanpa raga, saya pasti bilang Kak Rani. Tapi kalau kamu dalam wujud tubuh Huma, ya saya panggil kamu Huma lah. Jawab Rara sambil tersenyum dan menjawil daguku. Lalu pergi keluar gubuk. Kutemani nenek di belakang gubuk, sepertinya sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Nenek panggil aku? Tanyaku seraya duduk di sebelah nenek yang sedang membuat sesuatu dari ranting-ranting kayu. Seperti membuat rangka sesuatu. Neng Rani, dari mana Neng? Pas tadi bangun nengok ke tempat Neng Rani tidur kok udah gak ada ternyata. Nenek doain kalian jodoh ya Neng. Apaan sih Nek? Tapi amin Nek. Ini nenek lagi bikin apa Nek? Oh, bikin mainan buat Ningsi ya Nek? Bukan Neng. Nenek lagi bikin pasukan. Mumpung masih ada waktu. Kemarin waktu nenek ditangkap, nenek gak ada persiapan. Karena mereka datang secara tiba-tiba. Daripada akan banyak korban dari penduduk desa, nenek nyerahin diri nenek. Bilang nenek tahu di mana Neng Reni berada. Memang tidak terjadi pertempuran, Neng. Tapi tetap saja, desa Wates Cikahuripan di bumi hanguskan. Ungkap nenek, terlihat sedih sekali. Ini belum selesai, Neng. Habis ini, Neng Rani bantu nenek untuk ngambil tanah lempung, tepat di bawah air terjun di luar goa ya. Kita butuh tanah lempung yang sangat banyak. Sepertinya kita juga bakal butuh bantuan teman-temanmu. Ujar nenek sambil mengikat rangka terakhir. Sudah banyak sekali rangka di situ. Nek, kok rangkanya dibagi jadi 2 kelompok? Tanyaku keheranan. Karena memang rangka-rangka itu dipisah di 2 keranjang yang terbuat dari ilalang. Oh iya Neng. Ini pasukan darat dan pasukan udara, Neng. Jawab nenek sambil menunjuk masing-masing kelompok. Dan ada 2 rangka yang dibuat lebih besar dibanding yang lainnya. Ini kan rangkanya kecil-kecil, Nek. Gimana bisa bakalan jadi pasukan tempur? Terus yang 2 ini kenapa dibikin lebih besar dari yang lainnya? Aku bertanya lagi. Aku benar-benar penasaran.
Karena tak masuk akal, rangkas sekecil itu disiapkan untuk melawan pasukan siluman yang besar dan sangat sadis. Kami aja kewalahan, apalagi hanya boneka yang terbuat dari ranting kayu. Neng Rani itu kepo. Neng Rani bakal lihat nanti. Biarkan keajaiban menjawab segalanya. Dan yang dua ini adalah panglima tempurnya, Neng. Jawab nenek sambil tersenyum. Sekilas memang nenek nampak bercanda. Tetapi nantinya aku benar-benar melihat keajaiban terjadi. Ih, nenek, tahu kepo segala. Iya, Nek, aku mengerti kok. Iya, Neng Rani. Nenek dengar Neng Rara ngomong gitu kena Arif kemarin. Ya udahlah, nenek ikutin. Ya udah, kita ambil tanah lempung dulu ya. Sekalian panggil kawan-kawan Neng Rani ya. Pinta nenek. Aku segera mengiyakan dan melangkah keluar dari gubuk. Aku memandang berkeliling. Aku lihat Rio sedang berbincang dengan Kang Jaka dan beberapa buto yang sedang memamerkan gada mereka. Sementara Bang Dika sedang asik ngobrol dengan Laras. Terkadang mereka tertawa riang. Lalu Laras terlihat tersipu sambil mencubit manja Bang Dika. Aku tersenyum. Kok tumben Bang Dika genit sama cewek? Kuedarkan kembali pandanganku. Aku belum menemukan Rara dan Arif. Setelah beberapa lama aku mencari, akhirnya mereka ketemu juga. Mereka sedang asik bermain dengan Ningsih. Mereka berdua terlihat akrab sekali. Aku senang melihat mereka semakin dekat. Semoga petualangan kami saat ini berakhir dengan bahagia. Walaupun kami tidak tahu pertempuran seperti apa nantinya yang akan kami hadapi. Satu cuitan yang kencang kulakukan. Bukan hanya teman-temanku yang memandangku, tetapi hampir seluruh penghuni goa menatapku kaget. Suara suitan yang kencang di dalam goa sama saja dengan suit menggunakan toa masjid. Kencang sekali. Kupanggil Kang Jaka, Rio, Laras, Bang Dika, Arif, dan Rara. Setelah semua berkumpul di depan gubuk nenek. Setelah sarapan nanti, nenek mau minta tolong sama kalian untuk bantu nenek mengambil tanah lempung di bawah air terjun di gua ini. Tanah lempung? Buat apaan, Nek? Tanya Bang Dika terlihat penasaran. Buat bikin pasukan tempur, Bang. Laras membantu menjawab. Pasukan tempur? Pasukan tempur seperti apa yang dibikin dari tanah lempung, Dek Laras? Tanya Bang Dika pada Laras, yang sekarang sudah panggil Dek. Aku tersenyum. Sejak kapan Bang Dika bucin kayak gini? Nanti aja Bang, Rani jelasin. Sekarang mending kita sarapan terlebih dahulu. Karena dalam kondisi apapun, perut jangan sampai kosong. Tetap harus diisi, biar kita nggak ngedrop. Timpal Rio memotong omonganku sambil tersenyum. Masih inget aja lu yo, omongan Rani yang satu ini? Ujar Bang Dika sambil tersenyum dan berganti memandangku. Itu soalnya kata-kata Mutiara Rani, Bang. Kalau kita susah makan saat muncak. Ih, Rio, apaan sih kamu tuh ya? Ngeledek aja. Kataku manja dan tanpa disadari yang lain tersenyum-senyum. Deh, kamu. Biasanya lu, Dek. Goda Bang Dika yang membuat aku tersipu malu. Udah, ayo sarapan dulu. Umi udah bikinin bubur sarang walet yang seperti kemarin. Bang Dika suka kan? Ajak Laras. Laras sepertinya memang mulai menyukai Bang Dika. Iya deh Laras. Abang suka banget. Jawab Bang Dika sambil tersenyum manis. Matahari tepat di atas bumi, sinarnya benerang, memaksa masuk melalui celah-celah goa yang menghasilkan siluet-siluet yang sangat menawan. Kami sudah berada di mulut goa. Kugibaskan tanganku dan air terjun pun terbuka seperti tirai. Kami langsung turun. Rio bersamaku, Bang Dika bersama Laras, dan Arif bersama Rara. Sementara Kang Jaka, pasukan Buto, dan Ningsih
mereka melayang sampai ke permukaan air. Ningsih langsung menuju pinggiran sungai dan mengejar kupu-kupu dengan riangnya. Ning, jangan jauh-jauh ya mainnya. Ntar kakak panggil kalau sudah selesai. Iya Kak Rani, cuman di sini saja kok, jawab Ningsih sambil mengikuti gerakan kupu-kupu. Pasukan buto raksasa. Mereka keturunan terakhir dari bangsa Jan, bangsa penghuni bumi jauh sebelum manusia pertama diturunkan ke bumi. Bangsa Jan, nenek moyang dari kaum jin. Dahulu, Allah mempercayakan bumi ini pada kaum atau Banul Jan. Mereka pintar, sehingga peradaban pun sudah sangat luar biasa. Sistem irigasi yang bagus, pengelolaan nuklir, bahkan mungkin teknologi pun sudah canggih dari sekarang. Mungkin. Cuman sayang, mereka menyukai peperangan. Mereka saling bunuh, memperebutkan kekuasaan. Mereka gemar sekali melakukan perusakan di muka bumi. Maka Allah utus Ajazail iblis, yaitu generasi keempat dari kaum jin, untuk memusnahkan atau memerangi bangsa Jan. Untuk memusnahkan atau memerangi bangsa Jan, Ajazail membawa pasukan malaikat dan berhasil mengalahkan bangsa Jan. Atas kehendaknya, disisakanlah sebagian dari kaum ini untuk dijadikan pelajaran bagi generasi selanjutnya. Karena merasa takut dan malu kepada Allah, maka bersembunyilah mereka di hutan-hutan, gunung, dan lautan. Beranak pinak dan generasi murni terakhir mereka yang tersisa yaitu bangsa buto atau kaum raksasa yang tinggal sedikit. Ayat yang menyatakan Banul Jan dalam Al-Baqarah ayat 30. Para buta ini luar biasa, walaupun mereka hanya mengikuti perintah dan tidak memiliki inisiatif. Tetapi kekuatan fisiknya sungguh menakjubkan. Keranjang yang kami bawa langsung penuh, sehingga tidak butuh waktu lama, keranjang yang kami bawa sudah terisi penuh. Langsung saja aku panggil Ningsih yang sedang mengejar burung gagak. Ah, burung gagak, seruku Bang Dika dan Rio serentak. Kami ingat sekali burung gagak ini adalah mata-matanya Nyai Lastri, si Ratu Siluman. Maka buru-buru aku panggil Ningsih untuk segera masuk ke gua. Burung gagak terbang entah kemana. Setelah Ningsih sampai di dekatku, langsung aku buka air terjunnya dan kami segera masuk ke dalam gua. Kami langsung bergegas menuju gubuk nenek. Nek, ini tanah lempungnya. Barusan aku lihat gagak pengintai milik Ratu Siluman yang telah binasa. Sepertinya sekarang dikuasai oleh anaknya. Ya udah, sekarang saatnya kita ritual. Kalian bantu nenek ya untuk memasukkan rangka-rangka ini ke dalam lempung. Sebelumnya, bulat-bulatkan dulu lempungnya. Seperti kalian para manusia membuat bantalan untuk mayat di saat akan dikubur. Nenek akan memulai ritual dan membacakan mantra, kata nenek sambil memulai ritualnya. Tiba-tiba nenek melenggak-lenggok bak penari sambil mengidungkan mantra Sunda dengan lirih. Mantra Jangjawokan Karuhun. Asian aing si burung kundung, maung pundung datang amun, badak galak datang depa, ore lagi datang numpi, burung pundung burung citra kakarunya, malik ulas malik ase karawaking, neda anggungnya paralun, kabatara kabatari, kabatara neda suka, kabatari neda wede, agung na kanu kawasa, mugi dijaring ku Gusti, karuhun mangka ngariung, nini aki jadi saksi, utek tongo walang togo, sakabeh taluk kang kuring, kabeh pada nyarang sian, karena ucap kuring tadi. Setelah nenek selesai dengan ritualnya, namun tidak terjadi apapun.
Rangka yang sudah di dalam bubeludan, yaitu bola-bola yang dibikin dari tanah lempung, tidak berubah menjadi sesuatu yang menakjubkan. Aku sedikit kecewa, atau mungkin ritual nenek gagal. Tiba-tiba salah seorang penduduk desa yang sedang bertugas mengawasi jelangga berlari tergopoh-gopoh. Nek, saya lihat dari jelangga. Mereka datang, Nek. Jumlah mereka banyak sekali, mungkin ribuan pasukan. Sebentar lagi mungkin sampai di sini. Kami gimana, Nek? Kami hanya rakyat jelata dan tidak memiliki kekuatan apapun. Laki-laki itu berteriak sambil panik. Tenang, tolong kasih tahu semua penduduk. Segeralah bersembunyi di lubang-lubang goa. Dan jangan keluar apapun yang terjadi. Biar mereka kami yang hadapi. Ucap nenek berwibawa. Ayo anak-anak, bawa semua keranjang bebeludan ini. Sepertinya kita akan memulai pertempuran. Semua keranjang yang berisi ribuan bebeludan kami bawa menuju mulut goa. Nenek berkonsentrasi, lalu keranjang yang berisi dari kelompok satu mulai nenek sebarkan. Secara ajaib, bubuledan ini berubah menjadi manusia berkepala elang dan memiliki sayap yang sangat besar. Mereka seperti sosok Garuda dalam kisah pewayangan. Mereka membawa busur panah masing-masing. Satu Garuda warna putih berbalik menghadap nenek. Garuda putih itu memberi hormat, seraya membungkuk penuh hikmat. Nenek mengangguk, lalu Garuda itu berbalik dan melesat ke langit dengan diikuti yang lainnya. Mereka berbaris di udara menunggu perintah. Laras cium tangan uminya, lalu cium tangan nenek dan membungkuk memberi hormat kepadaku. Dari punggung Laras, terpancar cahaya yang menyilaukan membentuk sepasang sayap. Saat cahaya itu pudar, nampaklah sepasang sayap angsa berwarna putih. Bang Dika memegang lengan Laras sambil menggeleng. Gak usah khawatir, Bang. Laras akan baik-baik saja kok. Laras janji akan hati-hati. Tapi mereka sangat sadis, Dek Laras. Mereka tidak peduli lawannya perempuan. Bahkan anak kecil pun pasti akan mereka lumat. Ini udah jadi tugas dan kewajiban Laras, Bang. Abang juga hati-hati ya. Jangan sampai lengah. Setelah semuanya selesai, semoga kita bertemu lagi di sini. Ujar Laras tetap lembut. Laras pun melayang rendah dan melirik ke Bang Dika sekejap, lalu melesat mengikuti para Garuda ke angkasa. Nenek sibakan air terjun, lalu keluar dan melayang turun ke atas permukaan kolam yang berbentuk dari air terjun. Aku berteleportasi membawa Bang Dika dan Rio serta beberapa keranjang yang berisi bebeludan ke pinggir sungai. Rara pun sama berteleportasi dengan membawa Arif dan beberapa keranjang. Satu larik sinar putih nan menyilaukan keluar dari kalung taringnya Kang Jaka. Satu siluet macan putih melompat dan mengaum. Gema aumannya pasti akan membuat semua yang mendengarnya itu merasa gentar. Kiai Sancang melompat diiringi Kang Jaka yang melayang ke pinggir sungai. Sepertinya sudah tergenggam erat di tangan kanan. Pasukan Buto melompat langsung masuk ke dalam kolam. Cipratan airnya menimbulkan pelangi karena terkena pantulan sinar matahari yang terik. Gada-gada dipanggul di pundak mereka. Veteran tapi masih terlihat gagah perkasa. Dengan posisi melayang, nenek mengangkat kedua tangannya. Tangan kanan memegang tongkat berkepala batu jamrud yang menyala kehijauan. Bebarengan dengan terangkatnya kedua tangan nenek, semua bebuledan yang ada di dalam keranjang-keranjang kami serta merta ikut melayang. Mata nenek terpejam. Dengan cepat nenek mengayunkan tangannya ke depan. Dan keajaiban terjadi kembali. Semua bubuledan melesat ke depan dan berubah menjadi ribuan wanara, komplit dengan baju zirah dan bermacam senjata tempur. Tameng di tangan kiri dan senjata di tangan kanan.
Mereka berloncatan, menggeram, menjerit. Suara mereka memecah kesunyian hutan. Satu wanara putih yang terlihat paling gagah dan rupawan, dengan berkainkan corak kotak hitam dan putih. Satu mahkota kecil bertengger di kepalanya, membungkuk memberi hormat. Nenek mengangguk, lalu wanara itu melirik, tersenyum, dan mengangguk memberi hormat kepadaku. Lantas melompat, bersalto di udara dan bergabung bersama kawanannya yang berbaris rapi. Sambil memukul-mukulkan senjatanya ke tameng dan tetap saling bersahutan. Oh, Nenek mengeluarkan satu lagi bubeledan. Neng Rani, ini buat Neng. Pejamkan mata Neng. Lalu bayangkan sosok yang ingin Neng wujudkan dari bubeledan ini. Setelah itu, cukup mengucapkan basmalah 3 kali. Lalu lempar bubeledan itu. Sesuai instruksi nenek, ku pejamkan mataku berkonsentrasi akan suatu sosok yang ingin aku wujudkan. Ku buka kedua mata dan dengan pasti dan mantap, ku lempar bubeledan dengan tangan kanan dan seketika langsung berubah. Keluar sepasang sayap dari dalam bola tanah lempung itu yang semakin membesar dalam sekejap. Maka terbentuklah kepala dan badan, sepasang kaki dan sepasang tangan. Nampaklah kalau bebuludan itu berubah menjadi makhluk mitos yang sangat mengerikan. Entah kenapa, kebayang dengan si naga yang ada di film How to Train Your Dragon, miliknya DreamWorks Animation, Toothless. Dia melesat membelah pasukan Garuda yang langsung menyingkir menghindari tabrakan. Seraya melakukan manuver di udara dan meliuk kencang ke arahku. Lalu berhenti tepat di depanku, membungkuk dan menggeram halus. Aku terkagum-kagum menyaksikan tokoh favoritku ada di depan mata dan nyata, bukan animasi. Dengusannya menerpa wajah dan mengibaskan jilbabku. Aku belai pipinya yang sangat lebar menggemaskan. Lalu aku melangkah menuju badannya dan loncat ke punggungnya. Toothless berdiri dengan gagahnya. Sekali hentakan, kakinya melesat kembali sambil berputar, mengangkasa dan membawaku terbang melintasi sungai, hutan, dan bukit-bukit di sekitar gunung itu. Luar biasa, pemandangan yang tidak akan pernah aku lihat lagi. Sungguh indah, landscape alam dilihat dari ketinggian seperti ini, ditambah dengan kecepatan yang luar biasa. Tiba-tiba dari arah ribuan mil di depan, aku melihat konvoi ribuan pasukan yang mengarah ke gunung tempat di mana kami berada. Dari udara, ribuan pasukan kelelawar berbadan manusia dan ribuan pasukan burung gagak raksasa melesat mengarahku. Segera ku suruh Toothless untuk berbalik arah. Secepat kilat, naga hitam itu menukik dan berbalik arah, kembali ke arah air terjun. Sesampainya di air terjun, aku segera turun dan lapor sama nenek. Nek, mereka datang dengan ribuan pasukannya. Mereka bergerak cepat ke arah sini, Nek. Tenang, Neng, tenang. Kita pun punya banyak pasukan. Ayo siapkan formasi. Neng Rani sebagai kepala desa yang belum dilantik, silakan pimpin perang ini. Enggak, Nek. Tanggung jawab ini terlalu berat buatku. Aku tidak berani dan pasti tidak sanggup memikul tanggung jawab sebesar ini. Karena ini menyangkut ribuan nyawa dan masa depan desa. Aku gak bakalan mampu, Nek. Percayalah, Neng. Kami percaya sama Neng Rani. Nenek sudah lihat keberanian, kekuatan, dan keteguhan Neng Rani. Sungguh luar biasa. Dan ingat, Neng, di balik kekuatan yang besar, ada tanggung jawab yang besar pula mengikutinya. Sudah takdir Neng Rani memimpin desa ini. Minimalnya, Neng Rani pimpin pertempuran ini. Kami percaya pada Neng Rani. Ujar nenek meyakinkanku sekali lagi. Aku edarkan mata pada kawan-kawanku. Mereka mengangguk lalu membungkuk, memberi hormat.
lalu diikuti oleh seluruh pasukan. Itu semua terasa berlebihan buatku, tetapi ada tumbuh semangat baru yang menggebu-gebu dan bergelora. Dengan menatapku melompat naik ke punggungnya Toadless. Toadless berdiri dengan kedua kakinya, kepalanya mendongak ke atas. Menggeram dengan keras, lalu menyemburkan api dari mulutnya yang langsung membumbung ke angkasa. Disusul teriakan perang dari seluruh pasukan yang membuat gentar siapapun yang mendengarnya. Toadless melesat, memutar mengelilingi pasukan Garuda, lalu melesat maju mengarah pasukan lawan. Laras berteriak semangat, lalu melesat disusul ribuan pasukan Garuda yang perkasa yang memenuhi langit gunung itu. Bayangan hitam mengiringi pasukan udara itu di bawah. Maju! Nenek berteriak memberi aba-aba menyerang, lalu melayang dengan kecepatan yang tak terduga. Bang Dika menunggangi Kiai Sancang melesat berlari dengan pedang trisula emas di tangan kanan dan tameng di tangan kirinya, dan meloncat dari batu ke batu yang berada di sungai. Kang Jaka melesat lalu melompat. Sekali loncatan beberapa meter terlampaui. Sepertinya menderu-deru mengeluarkan secarik cahaya menyilaukan. Para buto dengan gada diputar-putar di atas kepala yang menghasilkan deru angin bak badai, berlari dengan gagah berani. Rara dengan membawa Arif dan Rio melesat bagai angin gunung yang berhembus. Arif bersenjatakan tombak dan tameng, sementara Rio membawa pedang trisula emas yang satunya lagi. Dan terakhir, ribuan wanara meloncat bersalto dan berteriak riuh. Laras melesatkan ribuan anak panah menghujani tanah di area padang Kurusetra atas perintahku. Sengaja ku bikin blokade sekalian ranjau, karena anak-anak panah itu bila terkena atau tersentuh maka akan meledak. Pasukan manusia kelelawar dan gagak raksasa mulai nampak di ufuk sana. Laras dan seluruh pasukan Garuda siap-siap dengan waspada. Gemuruh dari pasukan Alteri musuh pun sudah terdengar. Aku dan Toadless berdiri waspada. Toadless siap-siap dengan apinya. Nenek Bang Dika di atas Kiai Sancang yang menggeram mengerikan. Kang Jaka dengan cepeti saktinya yang mendesis. Pasukan buto dengan gada di punggungnya. Rara mulai memusatkan energinya ke kedua tangannya yang mulai memancarkan warna putih keperakan. Rio dan Arif terlihat sangat tegang sekali. Pasukan Wanara berbaris rapi dipimpin oleh kera putih yang nampak lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka siap-siap menunggu perintah dariku. Pasukan musuh baru sampai di depan kami. Kami berhadap-hadapan langsung. Kutahan dulu sampai pasukan musuh mendekat. Aku biarkan mereka masuk ke area ranjau. Tiba-tiba terdengar, "Serbu!" Terdengar dari kubu musuh. Pasukan panah dan Garuda, bersiap! Teriakku memberi aba-aba. Genderang perang telah ditabuh bertalu-talu. Trompet pertempuran menggema di bulak peperangan. Derap kaki para prajurit lawan kian mendekat. Satu titik lagi, mereka sampai ke area ranjau. Garuda, serang! Hujani dengan panah kalian! Perintahku memberi aba-aba. Ribuan anak panah melesat menghujam bumi bagian rinai hujan yang turun membasahi tanah. Ledakan demi ledakan meluluh lantahkan lapisan pertama dari pasukan musuh. Toadless melesap sambil menyemburkan api yang sangat dahsyat, membelah pasukan kelelawar dengan cepatnya, sehingga pasukan kelelawar tidak sempat menghindar. Beberapa dari mereka hangus seketika dan berubah menjadi debu. Laras melesat, sekali dua kali melesatkan panahnya ke arah gagak-gagak raksasa. Satu dua gagak-gagak itu bergelimpangan. Para Garuda berpencar menyerang dengan manuver-manuvernya yang sangat lincah. Di bawah, di medan bulak peperangan, seorang berpakaian zirah seorang kesatria, full dengan helm dan tamengnya,
berdiri dengan gagah di atas kereta yang ditarik oleh 2 ekor kadal raksasa. Dia adalah Samsam, Raja Durjana, anak dari Nyai Lastri atau siluman ular yang dibinasakan gurunya Bang Dika. Didampingi para panglima kiri dan kanannya dengan menunggangi kadal-kadal lengkap dengan baju zirah yang mewah. Ribuan bala tentara berbaris di belakangnya, berderap melangkah dengan teratur. Hancurkan, binasakan semua, teriak Satsam sambil mengacungkan pedangnya yang sangat besar dan panjang sesuai dengan badannya yang tinggi besar. Ayo maju, jangan ragu. Kezoliman harus dihancurkan demi desa kita dan yang lainnya, seru nenek dengan posisi melayang mengayunkan tongkatnya ke depan, serta merta selarik sinar hijau melesat, menyambar apapun yang dilewati, dan membusuk hingga musnah tak berbekas. Kiai Sancang yang menjadi tunggangannya Bang Dika berlari dengan kecepatan tinggi. Laring cahaya keemasan keluar dari pedang Trisula yang dipegang oleh Bang Dika. Babatan demi babatan mengenai tubuh hewan lawannya. Rara berjibaku dengan cahaya putihnya menyambar musuh yang menghadangnya. Dentuman demi dentuman dari serangan Rara menghasilkan kawah-kawah besar di tanah. Pasukan Buto merengsek maju ke depan dengan formasi yang selalu sama, menyerang secara bersamaan dan menyapu bersih apapun yang ada di depannya. Rio dan Arif sepertinya belum terbiasa dengan pertempuran ini. Mereka tampak jelas ketakutan, sesekali ikut menyerang dan mundur kembali berlindung di balik para Buto. Sambil berkelit dan membebatkan pukulan balasan, sekali hantaman sinar biru melesat menerjang beberapa gagak raksasa dan manusia kelelawar yang membuat mereka terpelanting dan tidak bernyawa dengan kepala dan badan hancur. Darah berwarna hijau pekat terbuai di mana-mana. Bahaya kalau Rio dan Arif nggak segera dilindungi, batinku. Lalu kusuruh Toddles untuk segera turun. Toddles menukik sambil menyemburkan apinya, tepat ke segerombolan gagak yang akan menyerang. Toddles mendarat tepat di depan Rio dan Arif sambil mengibaskan ekornya memukul 2 orang prajurit musuh hingga terjerembab ke belakang dan tidak bergerak lagi. Rio, Arif, kalian naik ke punggungnya naga ini biar kalian terlindungi. Huma, maafin saya, malah jadi beban, ucap Arif. Alah Arif, ayo buruan deh, lu naik, banyak basa-basi lu, ketus Rio, kesal. Rani, hati-hati ya, ucap Rio lembut seraya melompat menaiki punggung naga ini. Iya yuk, kamu juga ya hati-hati. Setelah itu, naga ini melesat kembali ke angkasa. Lengkingannya menggetarkan jiwa. Aku segera bergabung dengan nenek dan kawan-kawan. Sementara Kang Jaka sedang menghadapi seorang panglima musuh. Pertarungan tidak seimbang antara Kang Jaka dan panglima musuh itu membuat Kang Jaka terpukul mundur dan harus menerima pukulan dan sabetan pedang dari musuh. Kuhantamkan pukulanku telak mengenai bagian punggung sang panglima hingga terpental dari tunggangannya. Tak kusangka, panglima itu masih mampu berdiri. Dia berbalik dengan berang dan segera menyerangku yang lagi lengah karena berusaha membantu Kang Jaka berdiri. Kres! Suara tubuh yang tersayat hunusan pedang sang panglima. Teriak Bang Dika kesakitan. Bang Dika terkapar tepat di belakangku dengan dada berlumuran darah. Pedang Trisula terlempar di sebelahnya. Segera kuraih dan aku hentakkan sekuat tenaga. Pedang terlempar dan tepat memanggang leher sang panglima yang seketika mengerang dan roboh bersimbah hijaunya darah. Bang Dika! Aku menjerit. Aku sudah tidak peduli musuh di sekelilingku. Kurangkul tubuh Bang Dika yang sudah terkulai lemas. Tidak! Bang Dika! Laras berteriak, lalu menukik menerobos pasukan lawan. Kurang ajar kalian!
Amarah Laras tidak terbendung lagi. Dia pasang cakra berwarna keemasan ke dalam busurnya. Lalu dilesatkannya cakra itu ke angkasa. Sebuah dentuman keras diiringi ratusan anak panah yang mengeluarkan api, melesat ke segala arah mencari mangsa. Anak-anak panah itu seperti dikendalikan dari jarak jauh. Setiap anak panah itu mengejar mangsa-mangsanya. Laras turun dengan cepat dan segera menghampiriku dan Bang Dika yang semakin lemah. Rani, biar saya bawa Bang Dika ke tempat aman. Akan segera saya pulihkan. Kamu gak usah khawatir. Bang Dika pasti kuselamatkan, meski aku harus mengorbankan nyawaku. Ujar Laras, terlihat jelas kekhawatiran di wajahnya. Laras, aku mohon, tolong selamatkan Bang Dika. Aku mohon Laras. Akan kuusahakan Rani, berdoa saja. Aku berdiri dengan amarah memuncak. Sinar biru memancar begitu besar keluar dari tubuhku. Kubunuh kalian semua. Kuhancurkan kalian. Pikiranku sudah tertutup. Kulancarkan serangan membabi buta ke segala arah. Teriakan-teriakan menyayat saling bersahutan dari mereka yang terkena oleh hantaman-hantaman dahsyat dari pukulanku. Sadar Huma, istighfar. Kamu bukan hanya melukai lawanmu, tapi membahayakan kawan-kawanmu. Rara memperingatiku sambil memeluk dan menahan tanganku dari belakang. Lepaskan Ra, biar aku bantai mereka semua. Berani-beraninya mereka lukai Bang Dika. Huma, kamu fokus saja ke Raja Sajam. Biar yang lainnya kami yang urus. Ujar Rara sambil mengelus punggungku. Benar juga, kalau rajanya bisa aku kalahkan, otomatis anak buahnya pun pasti akan menyerah, batinku. Sementara itu di bulak pertempuran ini, para wanara mengamuk dengan hebatnya, merangsek, melompat dan mencakar lawannya. Jika ada yang terkena sabetan senjata musuh, mereka hancur lalu tumbuh kembali begitu seterusnya. Mataku liar mencari Raja Durjana itu. Satu lenguhan panjang dari mulut nenek saat badannya terpental terkena tendangan telak dari Raja Sajam. Darah segar keluar dari mulutnya. Nenek terduduk bertopangkan tongkat yang menjadi senjatanya. Cahaya hijau dari batu zamrudnya mulai meredup. Aku layangkan satu pukulan dengan energi full diarahkan ke arah Raja Sajam. Deru gelombang energi, laksana angin badai, dengan cahaya biru menyilaukan mengarah tubuh Raja Sajam. Dentuman keras saat energi dan tubuh Sajam beradu. Asap dan debu membumbung tinggi. Tubuh Raja Sajam menghilang tertutup asap. Saat asap menghilang, terlihat jelas. Raja Sajam berlari cepat mengarah ke tempat di mana aku berada, dengan pedangnya yang menghunus ke arahku. Kecepatannya tak bisa diikuti oleh mata biasa. Hanya tinggal beberapa meter Raja Sajam mengarahku. Tiba-tiba semburan api berwarna biru memotong langkahnya. Dengan terpaksa dia menghentikan larinya dan menahan dahsyatnya semburan api dari Toddles. Rani, tusuk jantungnya dengan pedang Trisula emas ini. Teriak Rio di atas punggungnya sang naga sambil melemparkan pedangnya ke arahku. Aku tangkap dan segera melesat mengincar jantungnya sang Raja Sajam. Sementara Raja Sajam berhasil menangkap leher Toddles dan dibantingnya ke tanah hingga naga itu hancur berkeping-keping. Rio dan Arif terpelanting dan terjerembab ke tanah. Arif tidak bergerak, sepertinya pingsan. Sementara Rio masih bisa bergerak dan menjauh sambil memapah Arif. Raja Sajam lengah. Kini kesempatanku dengan berteleportasi. Aku berpindah ke hadapan Raja Sajam. Tapi sayang, terlambat. Raja Sajam menyadarinya dan lengannya mencekik dan mengangkatku hanya dengan sebelah tangan. Nafasku tersengal dan seiring makin kencangnya cekikan di leherku, Kiai Sancang menerkam leher bagian belakang Raja Sajam. Aku terlepas dari cekikannya dan terjatuh. Rasanya lega,
saat oksigen memenuhi rongga paru-paruku. Aku tersadar, jangan dilama-lama lagi. Saatnya sekarang kuhunuskan sambil meloncat mengarah jantung Raja Sajam. Sementara Kiai Sancang terpelanting beberapa meter, terus bergulingan sampai akhirnya tidak bergerak. Kulesatkan pedang trisula emas tepat ke dada sebelah kirinya. Kurang ajar. Sinar keemasan bercampur darah yang menyembur keluar dari dadanya Raja Sajam. Lalu berbalik ke hadapanku, meraih leherku. Ku cabut pedang dari dadanya sambil memutar, menghindari cengkramannya. Dan ku babatkan pedang ke lehernya. Terlepaslah kepala Raja Sajam dari badannya. Berjalan perlahan beberapa langkah dan roboh tersungkur tidak bergerak lagi. Aku tenteng kepalanya, lalu berpindah ke atas bukit. Hei, raja kalian telah mati. Aku berteriak dengan lantang. Seketika pertempuran terhenti. Mereka yang di bawah maupun yang di atas melihat ke arahku. Sorak-sorai dari pihak kami pun pecah, dan raut sedih dan kehilangan dari pihak lawan terlihat. Mereka serentak menjatuhkan semua senjatanya ke tanah. Pulanglah kalian, bawa jasad raja kalian, dan kabarkan bahwa kalian telah kalah. Tegasku kepada para pasukan yang telah kalah perang. Kulempar kepala Raja Sajam ke arah pasukannya. Suasana kembali hening, kepulan asap di mana-mana, pohon-pohon tumbang di penjuru hutan, kawah-kawah besar di tanah. Mayat-mayat para pejuang yang tewas di bulak peperangan bergelimpangan. Tombak, pedang, panah, dan tameng berserakan di mana-mana. Perang memang selalu membawa kehancuran. Perang selalu terbalut dengan duka. Kemenangan berada di pihak kami, tetapi tetap harus ditebus dengan kehilangan dan kehancuran serta kesedihan. Kami kembali menuju goa. Nenekku papah karena mengalami luka yang cukup serius. Bang Jaka menunggangi Kiai Sancang dengan luka di sekujur tubuh. Rara memapah Arif yang terlihat terluka di kakinya, sementara Rio berjalan di sebelahku. Aku sudah tidak sabar ingin melihat keadaan Bang Dika. Di dalam goa, setelah masuk ke dalam dan membawa nenek masuk ke gubuknya, aku segera berlari mencari keberadaan Bang Dika dan Laras. Gubuk tempat Laras dan Uminya tinggal sesak dengan penduduk desa yang terlihat tegang sekali. Aku berlari dengan perasaan tidak menentu. Ku terobos orang-orang yang berkerumun di depan rumah Laras. Gimana keadaan Bang Dika? Abang baik-baik saja kan? Tanyaku kepada mereka yang berkerumunan. Mereka tidak menjawab. Mereka malah menundukkan kepalanya. Eneng gak usah khawatir. Abang Eneng sudah melewati masa kritisnya. Tapi saat ini masih belum sadarkan diri. Begitupun dengan Laras. Laras kenapa, Umi? Tadi kan Laras baik-baik saja. Bahkan Laras yang bawa Bang Dika ke sini. Ayo Neng, ikut Umi. Kami masuk ke dalam. Di ruang utama gubuk itu, terlihat Bang Dika dan Laras ditidurkan di dalam dipan yang berbeda, tapi bersebelahan. Bang Dika sudah terlihat segar, wajahnya mulai merona. Sebelahnya, Laras terlihat pucat dan lemah. Rambutnya memutih semua. Saya kaget melihat perubahan pada diri Laras. Laras kenapa, Umi? Kenapa rambutnya memutih semua? Laras mengorbankan dirinya untuk menolong Abang Eneng. Laras berikan semua energi astralnya buat menyelamatkan abangnya Eneng. Dan akhirnya tenaga Laras terkuras habis, sampai-sampai nyawanya hampir tidak terselamatkan. Umi coba selamatkan Laras. Alhamdulillah, Laras terselamatkan. Tetapi Umi terdiam sejenak. Tapi kenapa, Umi? Semua kekuatan Laras sirna untuk selamanya. Sekarang, Laras hanyalah wanita biasa
dan menjadi murni manusia. Dan Laras tidak boleh jauh dengan Bang Dika, karena mereka sudah terikat oleh energi astral Laras. Tapi saat ini, mereka berdua sudah melewati masa-masa kritisnya. Semoga besok mereka sudah siuman, Neng. Penjelasan Umi membuat aku tertegun. Takdir seorang memang benar-benar sudah digariskan. Bila seseorang sudah berjodoh, semua hal yang tidak mungkin bagi kita bisa jadi hal yang sangat mungkin. Pertemuan yang singkat namun sangat menguras tenaga dan memakan banyak korban, juga kehancuran yang sangat besar. Hari ini kami sangat kelelahan. Besok mentari akan bersinar dengan indahnya. Ku buka mata dari lelap yang amat sangat, badan serasa sedikit fresh. Ku dengar di depan sudah sangat riuh. Ada apa ya? Kok di luar kayaknya rame banget? Aku bangkit lalu membersihkan diri. Setelah rapi berpakaian, lalu aku keluar. Ternyata Nenek, Ningsih, Rio, Rara, Arif, Bang Jaka, beserta para penduduk desa Wates Cikahuripan, dan yang paling membuat aku bahagia, Bang Dika dengan merangkul pundak Laras berdiri dan tersenyum kepadaku saat aku keluar. Mereka langsung menunduk memberikan hormat kepadaku, yang selalu membuat aku merasa canggung. Neng Rani, hari ini saatnya pelantikan Neng Rani sebagai kepala desa Cikahuripan. Kemarilah, Neng. Penduduk desa sudah menanti, ujar nenek dengan hormat. Terima kasih, Nek, atas kepercayaan nenek dan semua warga desa. Tapi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Aku tidak bisa menerima kehormatan dan amanat ini. Duniaku bukan di sini, Nek. Duniaku bersama mereka. Mereka yang selalu menyayangiku, selalu menemaniku, selalu mendukungku, dan selalu menegurku apabila aku salah. Duniaku dunia manusia, Nek. Aku serahkan kepercayaan penduduk desa sama nenek. Mereka lebih membutuhkan nenek daripada aku. Sekali lagi, aku, Rani Puspa Ranukumbolo, mohon maaf kepada penduduk desa Wates Cikahuripan. Neng Rani. Sebenarnya kami sangat berharap Neng Rani untuk bisa memimpin kami di sini. Tapi kami pun harus menghargai keputusan Neng Rani. Baiklah, nenek akan menggantikan posisi Neng Rani di sini. Sering-seringlah berkunjung ke desa ya, Neng. Hari ini kami akan kembali ke desa dan menata kembali desa kami. Saatnya kita kembali, Dek. Oh iya, Laras akan abang bawa buat bertemu sama Papa dan Mama. Adek ikut ya. Nanti kita jelaskan sama-sama bareng ibunya Rio dan tentunya Rio juga. Ujar Bang Dika mengingatkanku untuk segera kembali ke dunia manusia. Nek, kami pamit ya. Ucapku dan kami bergandengan satu sama lain. Ku pejamkan mata lalu pindah. Saat aku membuka mata, kami sudah berada kembali di pos 4. Semua masih dalam kondisi mematung dengan posisi persis seperti saat kami berangkat ke alam jin. Aku ajak Laras masuk ke dalam tenda. Lalu ku berikan pakaianku yang masih bersih untuk menggantikan pakaiannya yang berbeda dengan manusia. Setelah selesai kami pun keluar. Bang Dika sampai tidak berkedip melihat Laras dengan pakaian manusianya. Abang, lihatnya kayak gitu banget. Laras kan jadi malu, Bang. Kamu cantik banget, Dek. Ujar Bang Dika spontan. Bang Dika, Rio, Rara, Arif, dan aku masuk tenda. Setelah Laras, aku suruh untuk pura-pura berjalan di jalur pendakian. Rah, sudah saatnya semua kembali seperti seharusnya. Pintaku pada Rara. Rara pun memejamkan matanya sesaat,
kemudian dijentikkanlah jarinya. Suasana pos 4 kembali ramai dengan obrolan dan hiruk-pikuk pendaki yang sedang beristirahat. Samarinda, 20 Juni 2018. Seorang nenek berusia 82 tahun duduk di kursi di seberang sebuah ranjang, di mana dua anak berumur 5 tahun dan 8 tahun hampir terlelap. Setelah pendakian itu, Bang Dika hidup berbahagia bersama Laras. Rani dibantu teman-temannya. Bang Dika dan ibunya Rio berhasil meyakinkan mama dan papanya. Rani meminta izin kepada orang tuanya untuk menjalani hidup sebagai Huma demi janjinya untuk merawat bundanya Huma. Dan orang tuanya mengizinkan dengan syarat harus sering berkunjung ke Jakarta demi menemui mereka. Akhirnya Rani menikah dengan Rio dan pindah ke Samarinda karena Rio bekerja sebagai Grand Ranger atau polisi hutan. Mereka memiliki satu anak perempuan, yaitu nenek kalian. Petualangan Rani berakhir sampai di sini. Ingatlah cicit-cicit Oma, kalian harus seperti Rani, perempuan tangguh, gigih, tidak pernah mau menyerah, dan sangat sayang sama sahabat. Kalian juga harus tiru Huma, perempuan soleha, pinter, baik dan lembut. Dan kalian juga harus tiru Rara, seorang sahabat sejati. Nah, kamu Ridho harus tiru Bang Dika, sangat sayang sama adiknya dan selalu siap melindungi adiknya. Nenek itu tersenyum sambil menarik nafas melihat cicitnya telah terlelap. Nek, udah dong. Jangan terus-menerus ceritain dongeng hayalan nenek. Mending nenek istirahat ya. Seorang perempuan muda usia 27 tahun mencium kening nenek itu. Sudah kau cucuku, nenek pun sudah dijemput, ujar nenek seraya tersenyum. Hus, nenek ini ngomong apa sih? Sergah perempuan itu yang katanya cucunya. Satu pemuda tampan dengan memakai seragam polhut tersenyum di depan pintu kamar seraya berkata, Sudah saatnya, Ran. Bang Dika dan teman-teman kita sudah menunggu. Si nenek itu tersenyum. Ayo Rio, aku sudah siap. Cerita ini pun akhirnya selesai sampai di sini dan tamat. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menyukai video ini, yang sudah komentar. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu. Dan saya mohon maaf, saya tidak bisa membalas komentar kalian satu persatu. Saya hanya bisa mengelek dan mengasih love untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oh ya, dan buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.